Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya bicara mengenai paus, uskup, para imam atau para pastor, kemudian juga para pelayan dalam gereja Katolik itu ada nggak gajinya? Ini penting saya bicarakan untuk kita supaya kita ketahui bersama. Karena di media itu saya perhatikan ada yang mempertanyakan berapa gaji paus itu. Kemudian uskup, kemudian juga imam atau para romo atau para pastor. Demikian juga situasi belakangan yang terjadi ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Ada beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia merasa terusik. Mungkin karena mereka berpikir ini akan menjadi sebuah ancaman bagi mereka karena mereka hidup dari umat. Jadi seolah-olah Paus Fransiskus ke Indonesia itu dalam rangka merekrut umat supaya kantong gereja Katolik semakin tebal. Para sahabatku terkasih, saya ketika membaca beberapa komentar di kolom komentar channel saya, di konten yang saya buat ada yang mengatakan begini. Paus Fransiskus ke Indonesia itu dalam rangka mengambil derma untuk Basilika Santo Petrus. Jadi seolah-olah Paus Fransiskus ke Indonesia itu mau mencari uang untuk dibawa ke Vatikan. Kok serendah itu ya? Kenapa bisa ada kalimat seperti ini muncul? Barangkali ada gesekan-gesekan tertentu atau ada sebuah pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan dengan berkurangnya pendapatan. Ini kira-kira yang berhubungan ke sana sehingga muncul kalimat yang menyatakan atau mengatakan bahwa Paus Fransiskus ke Indonesia itu mengambil derma untuk Basilika Santo Petrus. Para sahabatku terkasih, memang negara Vatikan itu termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Tapi bukan berarti dengan itu Paus dengan semena-mena menggunakan apa yang ada di Vatikan itu. Jadi Paus itu bukan mencari uang lagi. Paus tidak pernah mencari uang untuk Vatikan atau memperkaya dirinya, itu tidak akan pernah dilakukan oleh Paus. Kita lihat, kalau memang itu benar Paus melakukannya demikian, maka kita lihat ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, pesawat yang digunakan itu tentu bukan pesawat komersial. Itu jelas. Kemudian kita lihat ketika dia tiba di Jakarta, mobil yang menjemputnya itu tentu mobil-mobil yang berkelas, mobil-mobil mewah, dan bukan mobil Innova yang oleh rakyat pada umumnya sudah membelinya juga. Demikian juga, kalau memang Paus Fransiskus itu berada di dalam kemewahan, dia juga mencari uang, maka dia datang ke Indonesia, tempat tinggalnya itu bukan di Wisma. Di Wisma Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Dia pasti memilih tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dari sini saja kita bisa melihat sebenarnya bagaimana figur Paus itu. Jadi kalau para pendeta dari wilayah timur itu merasa terusik seolah-olah Paus Fransiskus ke Indonesia merekrut jemaat untuk memperkaya Vatikan, demikian juga dirinya sendiri, ini sebuah kekonyolan besar. Demikian juga komentar yang muncul di kolom komentar channel saya yang menyatakan atau mengatakan bahwa Paus Fransiskus ke Indonesia itu adalah mengambil derma untuk Basilika Santo Petrus. Para sahabatku terkasih, di sini saya mau katakan bahwa baik itu paus, baik itu para uskup, baik itu para imam, para romo, demikian juga umat beriman Katolik yang terlibat dalam karya pelayanan gereja, mereka ini tidak dibayar apa-apa. Mereka tidak punya gaji.
Mereka sama sekali tidak punya gaji. Paus sendiri juga tidak punya gaji. Itu perlu kita ketahui bersama. Lalu bagaimana kehidupan Paus? Negara Vatikan sendirilah yang mengatur bagian rumah tangga. Vatikan sudah mengaturnya, memikirkannya sedemikian rupa untuk kehidupan Paus itu. Kemana perjalanan Paus, mengunjungi negara mana, semua sudah diatur, difasilitasi oleh negara Vatikan. Jadi Paus bukan memegang uang tunai untuk membeli sesuatu untuk dirinya. Paus tidak akan pernah memegang uang tunai seperti yang kita pikirkan. Jangan Anda bayangkan Paus itu, karena beliau juga adalah seorang kepala negara, jadi Anda itu membayangkan Paus punya gaji sama seperti seorang kepala negara di negara-negara yang ada di dunia ini. Jangan itu yang Anda pikirkan. Paus itu beda. Paus tidak memiliki apa-apa. Semua yang dia lakukan, dia alami dalam seluruh hidupnya, semua difasilitasi oleh Vatikan itu sendiri. Jadi jangan lagi mempertanyakan Paus itu punya gaji berapa ya. Dia datang ke Indonesia itu mau merekrut jemaat supaya semakin banyak umat dalam gereja Katolik. Di sana kolekte semakin besar untuk memperkaya gereja Katolik. Demikian juga Paus. Jangan Anda mengira demikian. Itu sebuah kekonyolan besar. Kemudian para uskup juga tidak punya gaji, sama seperti Paus. Apa yang dibutuhkan oleh seorang uskup di sebuah keuskupan, maka keuskupan itu akan memfasilitasi kebutuhan Bapak Uskup tersebut. Yang jelas kebutuhan-kebutuhan yang wajar untuk karya pengembangan gereja. Demikian juga para pastor, para romo. Para pastor, para romo itu mereka juga tidak punya gaji. Uang saku yang ada dan uang saku para romo, para pastor itu untuk saat ini per bulannya itu adalah 1,5 juta rupiah atau 1,500,000 rupiah. Uang itu digunakan untuk membelanjakan atau membeli kebutuhan-kebutuhan pribadi. Contoh, sabun untuk mandinya. Kemudian beli pulsa supaya bisa berkomunikasi dengan umat. Dapat kita bayangkan seperti apa kira-kira yang terjadi. Kita yang hidup di luar ini saja dengan perbelanjaan kita per bulan itu, kalau 1,5 juta tidak akan cukup. Lalu bagaimana kehidupan para imam itu yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya? Semuanya diatur oleh gereja, umat yang memberi kehidupan kepada mereka. Jadi para imam itu juga tidak memiliki apa-apa. Kalau mau menjadi imam, dia sudah siap untuk hidup miskin. Ini yang harus dipahami dengan baik. Para pastor ketika bepergian mereka menggunakan mobil atau sepeda motor. Jangan membayangkan bahwa mobil atau sepeda motor yang dia gunakan itu milik pribadi. Itu adalah milik gereja. Ketika pastor itu bertugas di tempat A, maka kendaraan yang ada di tempat A itulah yang dia gunakan. Lalu pastor itu akan berpindah tugas ke tempat B. Maka kendaraan yang ada di tempat A tadi itu tetap tinggal di tempat A, tidak dibawanya ke tempat B. Ini harus dicamkan dengan baik, harus diingat dengan baik. Nantinya di tempat B ada kendaraan yang di sana yang sudah disiapkan untuk karya pelayanannya. Jadi para imam itu, para pastor itu, mereka tidak punya gaji. Kendaraan-kendaraan yang ada itu adalah kendaraan gereja. Bahkan pakaian yang mereka pakai itu adalah pemberian umat. Itu pemberian umat. Maka ada seorang imam, teman saya, sahabat saya, dia menceritakan kepada saya begini. Pak Albert, perhatikan baju dan celana saya sering tidak matching. Iya, saya katakan. Pak Albert tahu kenapa? Ini karena pemberian umat. Kalau tadi saya yang beli sendiri, pasti saya perhatikan warna baju dan warna celana. Tapi ini sebuah karena kebaikan hati umat,
pemberian umat, maka bagaimanapun itu saya gunakan dengan rasa syukur. Inilah yang terjadi para sahabatku terkasih. Jadi jangan Anda yang di luar gereja Katolik itu membayangkan yang macam-macam terhadap para pemimpin dalam gereja Katolik. Para pemimpin dalam gereja Katolik tidak pernah bekerja untuk mengumpulkan harta, mempertebal kantongnya atau mempertebal kantong gereja Katolik. Ini harus diingat, dipikirkan dengan baik. Para imam, para uskup, demikian juga Bapak Paus, mereka itu tidak punya harta. Bahkan kita lihat figur Paus. Paus itu begitu mengutamakan kemiskinan dan kesederhanaan. Kenapa? Karena beliau menimba atau mengambil spiritualitas dari Santo Fransiskus dari Assisi, yang adalah seorang yang begitu hidup miskin dan sederhana. Nah, itu mengenai uskup, kemudian paus, para imam, para romo dalam gereja Katolik. Lalu sekarang pertanyaan kita, lalu bagaimana dengan umat beriman Katolik, kaum awam yang terlibat di dalam karya pelayanan gereja itu? Apakah mereka dibayar? Para sahabatku terkasih, sekali lagi saya katakan, awam yang berkarya di dalam gereja Katolik, membantu karya pastoral, pengembangan gereja, mereka yang bekerja di sana, mereka juga tidak dibayar. Mereka tidak punya gaji. Jangan jauh-jauh. Saya seorang aktivis gereja Katolik. Sudah bertahun-tahun saya berkarya di dalam gereja Katolik. Saudara-saudari tahu apa yang terjadi? Uang kantong saya yang habis. Jangan Anda berpikir bahwa para aktivis gereja, umat awam yang terlibat dalam karya pelayanan, mereka sudah diatur gaji mereka oleh gereja. Ini harus dibuang jauh-jauh dari pola pikir Anda. Kalau di tempat Anda, di gereja Anda, barangkali di sana apa yang mau Anda lakukan, semua serba dibayar, semua serba dihitung. Kalau di dalam gereja Katolik, jangan pernah bermimpi untuk dibayar. Jangan pernah bermimpi untuk dibayar. Kalau dihitung-hitung, sudah sekian tahun saya bekerja sebagai seorang aktivis dalam gereja Katolik, sudah berapa banyak uang saya yang habis untuk keterlibatan saya dalam karya pelayanan itu. Jadi di dalam gereja Katolik itu murni pelayanan. Kenapa? Karena kita melayani gereja, kita melayani umat, secara tidak langsung kita melayani dan mengabdi Tuhan. Ini prinsip di dalam gereja Katolik. Maka mulai dari paus, uskup, imam atau para romo, dan juga kaum awam yang terlibat di dalam karya pelayanan gereja, mereka tidak dibayar apa-apa. Semua hanya pengabdian dan pelayanan. Barangkali mungkin ini para sahabat mungkin yang dari luar, dari gereja-gereja yang lain, yang ketika bekerja di gereja, melayani di gereja selalu dibayar, mungkin terkejut dan mungkin ada yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini. Tapi ini bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Tanya saja kepada tetangga, sahabat, kenalan yang dari Katolik. Mereka akan menceritakan apa yang saya katakan ini. Bahwa memang di dalam gereja Katolik tidak akan ada yang namanya bayar dan lain-lainnya. Bahkan ketika saya mengadakan kunjungan ke suatu tempat, melayani umat di sana, memberikan katekesi atau pengajaran, saya membawa rombongan di dalam kendaraan itu. Pulang dari sana saya lagi yang memberi makan rombongan yang saya bawa. Kalau kita pikir-pikir, hitung-hitung secara manusiawi, ini adalah sebuah kekonyolan. Ini sebuah kekonyolan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Dan ini dilakukan dengan hati gembira, penuh dengan sukacita. Karena apa? Yang kita lakukan itu adalah pelayanan kepada Tuhan melalui umat-umat yang kita layani. Ini para sahabatku terkasih. Maka kalau di sana, kalau para sahabat, para saudara yang selalu berpikir tentang uang, uang, dan uang, akhirnya menjelekkan paus, menjelekkan gereja Katolik, seolah-olah paus menjadi saingan Anda, gereja Katolik menjadi saingan Anda. Ini sebuah kekonyolan besar. Karena apa? Pelayanan gereja, pelayanan orang-orang di dalam gereja Katolik tidak pernah memasang tarif pelayanan.
Ini sudah dalam konten sebelumnya saya pernah ungkapkan ini. Di dalam gereja Katolik, pelayanan-pelayanan yang dilakukan di sana tidak pernah memasang yang dinamakan dengan tarif pelayanan. Saya sebagai saksinya sendiri karena saya melakukan itu dalam kegiatan atau karya pelayanan di dalam gereja Katolik. Maka sekali lagi, bagi mereka-mereka yang berpikir negatif seolah-olah gereja Katolik itu seperti ini dan itu mengganggu lahan mereka karena keuntungan mereka akan berkurang. Anda kalau berpikir demikian, ini sebuah kekonyolan besar. Karena apa? Di dalam gereja Katolik segala sesuatu yang dilakukan murni adalah pelayanan kepada Tuhan. Kalau dihitung-hitung semua yang dilakukan itu dengan materi, dengan uang, maka di dalam gereja Katolik itu tidak akan ada orang yang bekerja di sana. Kenapa? Karena kalau bekerja dia tidak dibayar, maka dia tidak akan muncul lagi di gereja. Tapi karena memang sejak awal gereja Katolik kalau kita terlibat di dalam pelayanan itu memang kita tidak dibayar. Dan semuanya itu sekali lagi murni pelayanan kepada Tuhan sendiri. Demikianlah para sahabatku terkasih, hal yang dapat kami bagikan di sini kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.